Shalom dan selamat pagi kepada para pendengar Sentapan Rohani. Kita bertemu kembali pada hari Sabtu ini, tanggal 20 hari bulan Februari 2021. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 5, ayat 27 sampai 32. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah yang dapat kita pelajari dari renungan Injil pada hari ini? Pertama-tama kita melihat inisiatif Yesus sendiri. Bahwa dia pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus mengajak dia, "Ikutlah aku." Sikap Yesus ini benar-benar memberi sentuhan kepada Lewi. Dia tidak menuding jari, dia tidak memarahi Lewi, bahkan dia mengundang Lewi mengikuti dia. Karena kasih yang diperlihatkan Yesus pada Lewi, maka tanpa menoleh ke belakang, Lewi segera meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Karena ajakan Yesus yang penuh kasih membuat Lewi berani meninggalkan segala sesuatu dan sanggup merendahkan hati di hadapannya tanpa berpikir dua kali. Saudara-saudari, sikap seperti Yesus inilah yang perlu kita teladani, perlu kita contohi. Dengan cara ini, dia memenangkan hati Lewi yang dianggap masyarakat dia seorang pendosa karena mengambil untung dari sekian banyak orang, sikapnya yang tidak adil dalam perihal keuangan. Saya ingin mengajak rekan-rekan terkasih, apakah kita berani seperti Lewi? Apakah kita berani rendah hati dan jujur terhadap orang lain? Berani mengembalikan uang yang kita pinjam atau kita kutip dengan diam-diam masuk ke dalam saku kita tanpa pengetahuan orang lain? Apakah kita jujur dalam bertanggung jawab bila kita dipercayakan perihal keuangan, atau kita salah gunakan kewibawaan kita? Bahkan dengan sesuka hati kita menggunakannya tanpa pengetahuan majikan atau tuan kita. Banyak orang jatuh dalam hal ini. Bahkan ada yang berani menuduh orang lain yang mencuri uang tersebut, padahal ia sendiri yang mengambilnya. Perbuatan ini membuat banyak orang berpikiran negatif terhadap orang yang tertuduh. Waspadalah selalu
Firman Tuhan ini seperti pedang tajam bermata dua, menusuk jiwa dan roh kita bila kita tidak bersikap jujur dan kita abaikan tanggung jawab kita sebagai Lewi pemungut cukai. Dalam masa Prapaskah ini, renungkan di mana kelemahan Anda dan saya, di mana bagian yang perlu kita baiki. Kita boleh menipu depan mata manusia, tetapi di mata Tuhan, segala perbuatan kita dicatat oleh malaikat terang. Rekan-rekan yang terkasih, janganlah kita menjadi hamba uang. Jangan juga memiliki sikap-sikap seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang suka menghina orang lain, yang mungkin memandang rendah terhadap orang lain dan tidak suka karena orang tahu jalan pikiran dan perbuatanmu. Lebih baik renungkan kelemahanmu selama ini. Jangan menyalahkan orang-orang yang tidak berpihak denganmu. Jangan tambahkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tetapi dalam masa puasa ini, kita berusaha meraih anugerah rahmat Allah untuk kembali hidup semula yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita di depan orang tidak kelihatan sakit, seolah-olah kita benar, tetapi kitalah yang sakit. Kitalah yang tidak benar di mata Tuhan, dan kitalah yang memerlukan tabib, yang memerlukan pertobatan yang dalam. Semoga dengan renungan ini kita berani menghadapi diri sendiri yang sebenarnya musuh pribadi kita yang tidak kelihatan. Selamat berpuasa. Selamat menjalankan ibadah dengan tulus dan ikhlas, dan semoga kita semua sehat dari segi rohani dan jasmani dalam nama Tuhan Yesus. Amin.